kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sudah ruas di Tuhata, hasian di debata. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, Pengkhotbah adalah salah satu kitab hikmat. Artinya di situ bahwa pengkhotbah terdapat nasihat-nasihat, terdapat pengajaran yang penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudari, di pagi ini tema kita adalah tentang kesabaran. Bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi jika tidak sabar. Tentu kita bisa menjadi gagal. Tentu kita bisa menjadi jatuh ke situasi yang tidak terkendali. Artinya ketidaksabaran membawa kita kepada di luar yang kita harapkan. Sedangkan kesabaran saudara-saudari, ini pada zaman ini menjadi barang yang antik. Kenapa saya katakan menjadi barang yang antik kesabaran? Karena memang kita disuruh cepat. Makin cepat, makin baik katanya. Tetapi kecepatan itu tidak boleh asal cepat. Tentu harus terukur kecepatan itu supaya tidak mendatangkan kecelakaan. Kecepatan yang terukur itu membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan juga kesabaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, di pagi ini disampaikan kepada kita semua, ketika kita menerima teguran dari orang lain, menerima teguran dari atasan, menerima teguran dari orang tua, dari sahabat, atas perilaku, atas pekerjaan kita, atas cara hidup kita yang tidak tepat atau yang kurang baik atau kurang memuaskan, maka tunjukkanlah sikapmu, sikap yang mengakui kesalahan itu. Tunjukkanlah sikapmu, sikap yang mengakui menerima nasihat itu. Supaya dengan itu saudara-saudara, engkau dapat belajar. Kita semua boleh belajar dari kesalahan itu. Kita semua boleh menerima pengajaran dan menjadikan kita tentunya menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi, menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Jika kita tidak melakukan itu, ya tentunya saudara-saudara, orang yang menegur kita menjadi semakin tidak suka melihat kita. Bahkan bukan tidak mungkin orang yang menegur kita menjadi semakin emosi. Dan ya bisa kita bayangkan saudara-saudara, apa yang akan terjadi pada kita. Menyangkut pekerjaan, kita bisa dikasih surat peringatan. Sekali, dua kali, tiga kali, pada akhirnya kita pun bisa dipecat jika tidak mengalami perubahan. Demikian juga dengan orang tua. Jika kita ditegur, kita sebagai anak tidak mengalami perubahan, tentunya kita akan terus dimarahi. Aduh, sungguh luar biasa. Kita akan menjadi malu sendiri. Oleh sebab itu, dengan nasihat dari pengkhotbah ini, semua orang diarahkan kepada pengetahuan dan pengenalan diri. Pengenalan diri atas setiap perkataan kita. Pengenalan diri atas setiap tindakan kita. Pengenalan diri atas setiap sikap kita. Pengenalan diri atas setiap perbuatan dan pekerjaan kita. Supaya dengan pengenalan itu saudara-saudara,
Kita bisa memposisikan diri di mana. Kita bisa membaca situasi dan kondisi. Dan akan memberikan kepada kita hal-hal yang positif. Membantu kita keluar dari masalah. Membantu kita mengatasi masalah. Membantu kita memperbaiki diri. Di sini ajakan dan arahan dari nasihat pengkhotbah ini. Yang kedua tentunya saudara-saudara, dengan pengenalan diri itu juga. Dengan pengenalan akan sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan serta tindakan. Maka kita pun akan diluputkan dari perkara yang jauh lebih luar biasa lagi. Artinya perkara yang luar biasa ini perkara yang negatif. Artinya yang bisa mencelakakan kita, perkara yang bisa menjatuhkan kita, perkara yang membuat kita bisa pusing, bingung, ya hidup kita menjadi berantakan. Tentu itu kita tidak akan mau itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, marilah sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, jadikanlah dirimu menjadi pribadi yang berhikmat, menjadi pribadi yang terbuka terhadap nasihat, terbuka terhadap teguran, supaya benar-benar engkau adalah pribadi yang diselamatkan Tuhan Allah. Engkau adalah pribadi yang menerima keselamatan dari Tuhan Allah. Kita semua tidak tahu kapan Tuhan menyelamatkan kita di saat kita terpuruk. Kita tidak tahu kapan Tuhan menunjukkan kasih setianya di saat kita kehausan. Tetapi percayalah, Tuhan Allah selalu bekerja karena Dia sungguh mengasihi kita. Dan jangan sia-siakan kasih setia Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kita. Terbukalah dan jadilah engkau menjadi orang yang mau dipimpin, dibimbing dan dituntun Roh Kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan Allah tahu apa yang harus kita perbuat supaya hidup kita menjadi hidup yang luar biasa, supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan semua orang, menjadi hidup kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami, menjelaskan kepada kami bahwa Engkau Bapa sungguh senantiasa mengasihi kami. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh dalam perkara yang tidak dapat kami atasi. Dan Engkau mengingatkan kami supaya kami terbuka terhadap nasihat, terbuka terhadap teguran, terbuka terhadap firman Tuhan. Sehingga kami memiliki kesempatan untuk diselamatkan Tuhan. Sehingga kami memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.